teman-teman, perkenalkan nama saya Arum Romanati Sada. Saya dari kelompok 6 dengan nomor NIM 2022.1.25.1.03103. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aqilun dari kelompok 6 dengan nomor NIM 2022.1.25.1.03140. Saya sendiri Ahmad Yasafi. Pergaulan bebas dan semua perbuatan yang dapat mengarah ke perzinahan dilarang oleh Islam. Perbuatan tercela ini akan mengakibatkan hancurnya kehidupan pribadi dan merusak tatanan kehidupan masyarakat. Lebih dari itu, pelakunya akan dikucilkan oleh masyarakat dan mendapat laknat dari Allah dan Rasul-Nya. Islam tidak melarang untuk bergaul dengan banyak orang, tetapi Islam menganjurkan untuk bergaul dengan teman dan sahabat yang berakhlak mulia. Menurut Islam, pergaulan harus sesuai dengan nilai-nilai syariat serta tidak boleh melanggar norma dan etika. Islam membenci dan melarang pergaulan bebas, yakni pergaulan yang tidak memperdulikan aturan agama, norma, dan etika. Kemuliaan dan kehormatan diri harus dijaga dengan selalu berakhlak mulia. Lebih dari itu, kesempurnaan iman seseorang tercermin dari kesempurnaan akhlaknya. Ada banyak. Baik, saya akan memaparkan akibat pergaulan bebas dan perzinahan. Yakni ada 3. Yang pertama, hilangnya harga diri. Yang kedua, gangguan emosional. Dan yang 3, hubungan yang rusak. Apa sih yang dinamakan dengan hilangnya harga diri? Yang dimaksud dengan hilangnya harga diri dalam konteks pergaulan bebas ataupun perzinahan itu hilangnya suatu rasa rendah diri karena telah melanggar nilai norma-norma sosial, agama, dan seterusnya. Contohnya Nabi saja sangat memuliakan seorang wanita. Karena apa? Karena wanita mempunyai derajat yang lebih tinggi, ya. Dan wanita itu harus dimuliakan. Kayak semisal contohnya Nabi itu memuliakan seorang ibu, ya. Dan yang kedua, apa yang dimaksud dengan gangguan emosional dalam konteks ini, dalam konteks akibat pergaulan bebas dan perzinahan, yaitu merujuk pada suatu psikologis negatif terhadap individual tersebut, ya. Dan beberapa gangguan emosional pada penderita tersebut itu akan mengalami beberapa dampak seperti stres, hilangnya harga diri, rasa bersalah, gitu kan, malu dengan teman sebayanya, seperti itu. Dan yang ketiga, hubungan yang rusak. Dalam pergaulan bebas dan perzinahan dapat merusak suatu hubungan dalam konteks pernikahan ataupun keharmonisan. Nah, pemicu dari retaknya hubungan rumah tangga yaitu karena adanya pergaulan bebas. Misalnya seperti selingkuh, ya, itu memicu perceraian. Dan survei membuktikan angka perceraian dalam akhir-akhir ini itu meningkat drastis. Karena apa? Mungkin karena salah satu faktornya adalah akibat pergaulan bebas dan perzinahan itu sendiri. Hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga, hilangnya rasa percaya diri atau merasa sakit hati, merasa dikhianati, dan sebagainya. Selanjutnya, strategi menghindari pergaulan bebas dan pencabulan. Apa sih strategi yang harus dihindarkan dari pergaulan bebas ataupun pencabulan tersebut? Yang pertama, tetapkan batasan. Harus bisa menahan diri. Buat adik-adik yang perempuan
jika mendapatkan suatu kehormatan dari lawan jenis atau saat tidak langsung ada yang menyukai dari lawan jenis, tolong jangan diterima. Jangan ya deh ya, jangan. Karena apa? Karena berpacaran termasuk dari mukadimah zina. Wala taqrabuz zina. Jangan kau dekati zina. Di dalam kitab Durratun Nasihin juga menjelaskan bahwa berpacaran termasuk mukadimah zina, memperkuat nilai moral sebagai prinsip integritas, tanggung jawab, dan rasa hormat kepada orang lain ataupun sesama. Dijaga nilai norma sosial kita agar tidak terjerumus dalam pencabulan ataupun pergaulan bebas itu sendiri. Selanjutnya, membangun hubungan yang bermakna. Bagaimana cara membangunnya? Yakni bangunlah atas dasar rasa saling menghormati satu sama lain. Ya. Antara lawan jenis, laki-laki dengan perempuan. Itu wajar, tetapi harus ada batasannya. Ya, manusia itu makhluk yang paling sempurna. Makanya gunakan akal tersebut, akal kita untuk mencerna baik dan buruk. Apalagi teman-teman adik-adik kita ini yang MTS, yang aliyah, yang usia remaja itu sudah mengetahui, udah mumayyiz, tahu membedakan antara yang baik dengan yang buruk, yang salah dengan yang benar, itu sudah tahu. Ya. Jaga hawa nafsu kita. Yang selanjutnya, mencari bimbingan, beralih ke mentor yang terpercaya atau kelompok yang membawa kita ke nilai-nilai yang positif, jangan ke nilai negatif. Harus bisa menjaga batasan melalui bimbingan. Bimbingan apa saja? Ya, bimbingan psikologis ataupun terapi ataupun bimbingan seks sehat. Jadi, ubahlah cara pergaulan kita dalam masa remaja. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai dampak pada kehidupan pribadi dan profesional. Pilihan yang dibuat individu terkait pergaulan bebas ataupun pencabulan ini sangat berdampak sekali pada kehidupan pribadi dan profesional. Hidup secara etis merupakan menumbuhkan rasa hubungan yang erat pada kehidupan kita sendiri, seperti membangun rasa kepercayaan diri, lalu meningkatkan rasa kepuasan dan kesejahteraan. Hubungan pribadi yaitu perilaku yang etis yang memperkuat pada kehidupan pada diri kita, yang mengaruh pada kebahagiaan dan stabilitas yang lebih besar. Lalu, reputasi profesional. Reputasi profesional yaitu karakter moral yang